Pemirsa, kami akan ajak Anda melihat agenda terbaru dari para capres pada sore ini. Kita akan langsung saja bergabung bersama rekan Andromeda Rizal dari Sumatera Utara, Sheikh Al-Hada dari Banten, dan Jose Niko dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Dan kita akan ke Andromeda terlebih dahulu. Andro, bagaimana agenda kampanye Anies di Medan, Sumatera Utara? Ya, selamat sore Fitri dan juga pemirsa. Untuk hari ke-6 masa kampanye terbuka yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan tadi sudah dimulai dari pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, terbang dari Jakarta bersama dengan awak media lain dan juga bersama dengan tim pemenangan nasional atau Timnas Amin. Tadi agenda pertama adalah bertemu dengan ataupun bersilaturahmi dengan sejumlah alim ulama yang berada di Medan, kemudian dilanjutkan dengan berdialog dengan masyarakat di kota Medan, yaitu di Gor Pancing. Di Gor Pancing ini tadi Anies didampingi oleh Ketua Pemenangan Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu dari Partai Nasdem, yaitu Prananda Surya Paloh, kemudian juga Timnas Amin, dan juga tak lengkap tadi juga ada mantan gubernur dari Sumatera Utara, itu Edi Rahmayadi. Nah, dari rangkaian agenda untuk di agenda yang kedua ini adalah berkaitan dengan tadi Anies menyampaikan sebuah gagasannya terkait dengan perubahan. Tadi pun juga dijelaskan dalam 100 hari ketika nanti dirinya menjadi calon presiden, nanti akan ada satgas khusus yang dibentuk untuk menurunkan angka sembako. Kemudian tadi juga disampaikan untuk alat transportasi di kota Medan ini nantinya ini akan dibangun dan setara dengan kota Jakarta. Dan selanjutnya Anies di titik yang ketiga, yaitu adalah di pos blok. Kalau kami melihat memang Rara dan juga pemirsa bahwa Anies sendiri ini ada agenda dengan berjudul bertemu dengan milenial ataupun juga kalangan pemuda dalam agenda Desak Anies yang diselenggarakan di pos blok. Kita ketahui bahwa agenda Desak Anies ini merupakan kesekian kalinya yang dilakukan di berbagai kota. Sebelumnya di kota Bandung, kemudian di Jember, dan juga di kota Jakarta. Saat ini adalah di kota Medan. Ini merupakan kelima kalinya. Lalu seperti apa sih agenda dari pos blok ini? Seperti kita ketahui nanti setiap dari pemuda yang ada di kota Medan ini bisa menyampaikan pandangannya, pertanyaannya, apapun kaitannya berkaitan dengan sosial, budaya, permasalahan, dan berbagai persoalan-persoalan lainnya. Dan untuk di Desak Anies yang di kota Medan diselenggarakan ini, kalau kami melihat di kota Bandung misalnya kemarin ada pertanyaan terkait dengan lapangan pekerjaan. Tadi pun juga sama ketika sebelum Anies datang di pos blok Medan Sumatera Utara ini, setiap mahasiswa ataupun setiap kalangan pemuda ini sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Salah satu pertanyaannya yang menarik untuk dibahas adalah berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia sendiri ini memiliki angka lapangan pekerjaan yang cukup tinggi. Namun untuk pekerjaan sendiri ini ternyata sulit. Nah, terkait dengan agenda perubahan ini nanti disampaikan apa saja yang menjadi gagasan dan juga jalan keluar dari calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan. Demikian Rara. Baik, terima kasih Andromeda Rizal atas laporannya. Itu tadi agenda kampanye dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Selanjutnya kita akan ke rekan Sheikh. Sheikh, setelah sebelumnya menemui ulama di Pandeglang, apakah ataupun apa lagi kemudian agenda kampanye Prabowo yang berlanjut sore ini? Rara dan juga pemirsa, untuk agenda dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang terakhir di Banten adalah mengadakan doa bersama dengan lebih dari 2.000 kiai di sini. Nah, agenda ini bukan hanya doa bersama, namun juga sekaligus deklarasi dukungan dari para kiai di sekitar Banten, terutama di wilayah Lebak seperti itu. Nah, hari ini artinya ada 3 tempat yang dikunjungi oleh Prabowo Subianto. Yang pertama tadi pagi ada di Masjid Agung Banten Lama, kemudian di Pandeglang untuk berziarah, kemudian yang terakhir adalah di sini melakukan doa bersama dengan kiai dengan tajuk doa bersama menuju Indonesia maju. Nah, hari ini memang dihadiri oleh banyak sekali kiai, lebih dari 2.000 kiai yang mendoakan Prabowo dan juga sekaligus memberikan aspirasinya, juga memberikan nasihat ya kepada Prabowo, juga nantinya
memberikan permintaan-permintaannya apabila nanti Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden pada pemilu mendatang. Nah, Rara dan juga pemirsa, ada alasan kenapa di awal kampanye ini Prabowo Subianto memilih wilayah Banten, karena memang apabila kita melihat pada Pilpres tahun 2014 kemudian Pilpres tahun 2019, ini suara Prabowo ini kerap unggul di wilayah-wilayah Banten. Itu makanya Prabowo lebih memilih untuk memulai kampanyenya di sini. Nah, tadi Prabowo hadir di Banten ini tidak sendirian, ia juga ditemani oleh Ketua Tim Kampanye Nasional ada Rosan Roslani, kemudian Ketua Harian Gerindra ada Sufmi Dasko, kemudian juga ada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, ini adalah adalah agenda terakhir ia di Banten. Setelah nantinya ia akan kembali lagi ke Jakarta untuk besok kembali lagi melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Rara. Baik, terima kasih Sheha Al-Hadar melaporkan langsung dari Banten, dan kita selanjutnya akan melihat apa saja rangkaian agenda kampanye dari Capres nomor urut 3. Jose, apa saja rangkaian kampanye dari Ganjar Pranowo di Kendari? Ya, selamat sore Rara dan juga pemirsa. Memasuki hari 6 masa kampanye Pilpres 2024 pasca mengunjungi NTT dan juga NTB, Ganjar Pranowo kembali menyisir wilayah Indonesia Timur dengan mengunjungi Provinsi Sulawesi Tenggara dan dimulai dari kota Kendari. Setibanya pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau WITA, Ganjar Pranowo langsung melakukan agenda pertama, yaitu mengunjungi dan juga melakukan dialog dengan tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Di sini tokoh agama dan juga tokoh masyarakat menyampaikan sejumlah keluhan mengenai kota Kendari, Rara dan juga pemirsa, terutama berkaitan dengan sektor agrikultur atau pangan, di mana di sini dibutuh dorongan yang lebih kuat agar pemberdayaan sektor agrikultur dapat dikembangkan. Yang kedua, juga para kelompok masyarakat ini mengeluhkan mengenai pentingnya penguatan otonomi daerah agar apapun yang menjadi kekuatan sumber daya ekonomi dari kota Kendari ini dapat dinikmati untuk Kendari itu sendiri. Dan yang ketiga, juga para kelompok masyarakat mengeluhkan mengenai pembangunan infrastruktur, terutama hal sesederhana jalan raya, mengeluhkan jika nanti Ganjar kelak terpilih menjadi presiden, masyarakat menitipkan mengenai pembangunan infrastruktur hingga ke daerah-daerah. Lalu yang terakhir adalah aspek pendidikan. Dan juga Ganjar mengakomodir rangkaian daripada aspirasi yang diterima oleh masyarakat ini dan juga mengakomodir seluruh opini-opini nanti yang akan disampaikan jika nanti kelak Ganjar terpilih menjadi presiden. Dan juga rangkaian agenda kampanye hari ini, Rara dan juga pemirsa, saat ini Ganjar Pranowo tengah melakukan konsolidasi tim pemenangan daerah dan juga tim pemenangan di skala desa dan juga perkampungan untuk memenangkan pasangan calon Ganjar Mahfud di kota Kendari. Dan juga ada pun rangkaian agenda lainnya menjadi ciri khas daripada proses kampanye Ganjar Pranowo, diantaranya adalah bertemu dengan kelompok milenial dan juga Gen Z untuk menyerap aspirasi mengenai dunia yang sifatnya modern, lapangan pekerjaan dan juga perkembangan teknologi. Lalu hari ini juga nanti akan ditutup dengan pertemuan dengan UMKM, pelaku UMKM yang juga menjadi daya unggul daripada perkembangan ekonomi di Kendari ini. Dan juga besok, Rara dan pemirsa, setelah melakukan kampanye di Kendari ini, Ganjar Pranowo akan melanjutkan ke kegiatan kampanye untuk mengunjungi ke Palu, untuk nantinya setelahnya akan menyusur beberapa wilayah di Indonesia di bagian timur lagi. Untuk sementara demikian, Rara, yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan dari Jose Nicole, Sheha Al-Hadar dan juga Andromeda Arizal. Terima kasih teman-teman.